berbicara tentang doa. Sama-sama katakan dengan saya, doa. Jangan lemas, doa. Sekali lagi, doa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sorga itu memiliki bahasa? Sama-sama katakan dengan saya, sorga memiliki bahasa. Ya, saudara perlu tahu sorga itu punya bahasa. Jadi saudara nggak bisa hantam kromo minta sama Tuhan ini dan itu. Sorga itu punya bahasa. Bahasa yang sorga kenal yang pertama adalah firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, firman Tuhan. Jadi sorga, jadi Tuhan itu ketika saudara berdoa dengan firman Tuhan, sorga kenal, sorga tahu. Karena ini DNA-nya sorga, ini pribadinya sorga, pribadinya Tuhan. Jadi saudara dan saya harus bergaul karib dengan firman. Kalau saudara nggak bergaul karib dengan firman, we don't surrounding ourselves with His word. It's very dangerous for us. Ini bahaya banget buat saudara dan saya. Karena sorga yang pertama hanya mengenal firman, Bapak Ibu. Memang di atas segala firman ada anugerah. Tetapi bahasa sorga dikenal melalui firman. Yang kedua, sorga memiliki bahasa, yaitu bahasa iman. Sama-sama katakan dengan saya, bahasa iman. So makanya sorga bergerak, bertindak, melakukan kewajibannya. Because our faith. Amin. So Yesus bilang begini dalam Bible, ketika nanti akhir zaman, masihkah ku dapati iman di bumi ini? Dia gak cari pendeta, dia gak cari gembala, dia gak cari gereja, dia gak cari jenderal, dia gak cari perawat. Dia cari, masihkah ku jumpai iman? Jadi bahasa yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Iman. Yang pertama apa? Firman Tuhan. Dan yang ketiga, surga have a language. Bahasa surga yang ketiga adalah praise and worship. Through praise and worship, something happen. Siapa di sini yang selama ini bergereja di tempat ini dalam pujian penyembahan merasakan kehadiran Tuhan? Angkat tangan kanannya. Kalau enggak apa-apa Bapak Ibu, jangan bikin saya GR. Siapa di sini yang merasakan ketika pujian penyembahan dinaikkan, there is something different in this place. Siapa yang merasakan? Ibu Aum bersaksi, apa enggak ada gereja di mana namanya? Bintaro. Itu jauh banget dari Pasar Baru ke Bintaro, itu butuh waktu 1,5 jam kalau saya nggak salah ya. Terus ngapain dia jauh-jauh ke sini? Dan saya yakin karena ada bahasa sorga yang ketiga, praise and worship. Ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tiba-tiba kanker kita hilang. Tiba-tiba tumor kita hilang. Tiba-tiba benjolan kita kempes. Tiba-tiba rasa tertekan kita dipulihkan Tuhan. Tiba-tiba waktu kita menyembah Tuhan, kita sedang bergumul, tertekan, berat hati, beban berat dan lain sebagainya. Tiba-tiba sesuatu ada yang ambil dari dalam hidup kita. Karena surga bergerak melalui 3 elemen ini. Firman Tuhan, iman, and praise and worship. So that's why di gereja ini saya sangat konsen sama seluruh tim praise and worship. Kenapa sih WL-nya Pastor Michelle lagi, singernya dia terus. Kenapa gak diganti? Sebab saya konsen Bapak Ibu, ini bahasa surga. Heaven language. Bisa gak saya comot siapapun? Bisa. Naik-naikin aja, Mayang naikin, Robert naikin, Lilis naikin. Tapi kacau. Sama seperti saudara saya, Brother Robert, orang Jerman. He can speak English very well. But when we talk with him in African language, he never understand what we say. Amen? Setuju? Ini orang Jerman bisa bahasa Inggris very well, Englishnya keren, fluently gitu. Tapi waktu diajak ngomong bahasa Cina, nggak ngerti dia.
Sakit perut orang itu pasti Bapak Ibu. So, surga punya bahasa, bahasanya firman Tuhan, iman, ujian dan penyembahan. Dan bahasa surga yang terakhir yang ini kita mau bahas. Halo? Dan sorry untuk ngomong ini. Bapak Ibu, listen to me. Dengarkan saya, buka telingamu, fokus sama saya. Dalam 2-30 menit ini. Surga itu sangat menantikan doa saudara dan saya. Surga itu sangat menantikan. Setiap hari anak-anaknya, Tuhan terserah gayanya whatever. Mau nangis, mau teriak, mau deep, mau silent, terserah. Setiap hari surga menanti suara kita. Coba lihat kanan kirinya, bilang, surga menantikan doamu loh. Karena ini bahasa surga. So jadi kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, bangun pagi, mandi, makan, langsung cos jalan ke kantor. Bangun pagi, makan, handphone mana, TikTok mana, ada Bunda Korla hari ini apa? Ya salam. Tuhan mau mendengar doanya Ibu Ros. Tiap pagi tuh dia mau dengar tuh. Mungkin kalau Ibu Ros ngomong, "Pak, hari ini kok begini, hari ini begini, hari..." Itu suaminya, aduh, itu lagi. Tapi surga gak gitu. Surga akan, apalagi. Sama seperti orang tua kalau dengar anaknya minta, "Pak, hari ini bayar cicilan kuliah. Pak, hari ini bayar semesteran. Pak, hari ini bayar apartemen untuk kosan saya, untuk kuliah saya. Pak, hari ini uang bensin habis. Pak, hari ini..." Terus bapaknya, "Cari bapak yang lain deh." Hah? Tapi sorry untuk ngomong ini, bapak kita di surga gak gitu kelakuannya. Bapak kita di surga, apalagi, ayo minta, apalagi. Karena Tuhan bilang sama firman-Nya, kalau bapakmu yang jahat di dunia tahu kasih yang baik, masa gua gak kasih lu yang baik? Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Dan sorry untuk ngomong ini, doa itu gak bisa dipisahkan dari hidup orang Kristen. Doa itu gak bisa dipisahkan dari hidup orang percaya Bapak Ibu. Gak bisa, seperti dua mata uang berkaitan erat. Gak bisa dipisahkan. Doa itu seperti tampilan dua mata uang dari hidup orang percaya. Dan saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu, saya diajarin Tuhan nih ya. Kalau kita berhenti berdoa, kita berhenti berdoa, siapapun termasuk gereja ini ataupun pendeta di tempat ini. Waktu kita berhenti berdoa, tahu saudara lagi buka pintu saudara, lebar-lebar untuk masalah masuk dalam hidup kita. Bahaya, ngeri, it's very dangerous for us. Waktu kita berhenti berdoa, berarti kita dengan sadar pagar pintu rumah kita buka untuk masalah bisa masuk dalam hidup kita, menguasai hidup kita, dan kita ditaklukkan oleh masalah itu. Tapi kalau saudara terus setiap hari bangun pagi berdoa, mau berangkat ke kantor berdoa, mau buka usaha berdoa, mau jualan berdoa, sampai di gereja berdoa, sampai kantor lagi berdoa, mau dagang berdoa, saudara lagi tutup pintu saudara rapat-rapat untuk masalah menyerang kita. Masalahnya tetap ada, tapi masalahnya nggak masuk dalam pekarangan rumah kita. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Sama seperti anjing menggonggong di luar sana. Cuman bisa kok, tapi kan di luar. Nah saudara mau pilih, dia mau gonggong di luar, atau mau di kamarmu, atau mau di samping tempat tidurmu. Istrimu nggak pulang-pulang. Anak muda ngambilin orang lain tuh, malu. Dia sampai ke telinga loh. Tapi kalau hidup kita tiap hari kita doa, pagar itu terkunci. Masalah memang ada, tapi dia di luar, bukan di pekarangan kita. Saudara, ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan,
maka saudara dan saya akan menerima hasil dari doa tersebut. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berdoa, belum semua, ketika saya berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, maka saya akan menerima hasil dari doa tersebut. Amin. Ketika gereja ini, ketika saudara dan saya berdoa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan terima hasilnya. Matius 21 ayat 22 dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Bapak Ibu, apa? Kamu akan terima, Bu Ros, Ibu Aum dan Bapak, kamu akan terima. Pak Yakobus, kamu akan terima, anak-anakmu akan terima, istrimu akan terima. Ibu Esther, ketika kamu berdoa dengan rasa percaya, kita akan terima tentu doanya yang positif. Jangan belaga gila, udah punya istri, punya suami, Tuhan mau yang baru dong, itu yang gak didengar. Ngerti Pak? Jangan pura-pura amnesia, saya pikir saya gak punya bini, makanya saya minta yang baru. Itu yang gak didengar. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya dan gereja ini diajar oleh Tuhan untuk berdoa dengan penuh kepercayaan. Penuh Bapak Ibu, enggak setengah. Penuh. Waktu saudara, apa sih yang saudara minta Tuhan? Saya mau minta rumah. Jujur sampai hari ini saya masih berdoa sama istri saya. Kami penuh dengan kepercayaan. Rumah yang layak bagi kami. Ngontrak rumah itu gak dosa loh Bapak Ibu. Ngontrak rumah gak bayar itu bikin orang berdosa. Halo, kenapa diam, korban semua? Nah, kita diajar oleh sorga untuk memiliki satu bahasa, yaitu bahasa doa. Nanti ke depan kita akan bahas bahasa firman, iman, dan pujian penyembahan. Saudara, ketika saudara dan saya percaya berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan doa tersebut. Ketika orang percaya menaikkan doa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka bukan hanya Tuhan memberikan apa yang kita doakan, tetapi ketika saudara dan saya gereja ini berdoa dengan penuh keyakinan, maka doa tersebut memiliki kuasa yang besar. Sama-sama kata saya, ketika saya berdoa dengan rasa percaya, belum semua, ketika saya berdoa dengan rasa percaya, maka di dalam doa saya ada kuasa yang besar. Yakobus 5 ayat 16b dikatakan demikian. Doa orang benar, apa Bapak Ibu Saudara? Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah masalahnya hari-hari ini saudara dan saya berdoa itu, satu gak percaya, dua gak yakin. Karena ada orang berdoa itu didasari atas rasa amarah. Tuhan becus gak sih? Tuhan bisa gak sih? Kalau gak bisa lo dari Tuhan turun dari surga. Kenapa orang tua saya harus dipanggil karena COVID-19 dan lain sebagainya? Kenapa sampai hari ini saya belum diterima Tuhan? Why? Kenapa sampai hari ini saya juga belum kaya-kaya? Ada orang juga berdoa didasari bukan hanya dengan amarah dan emosi, tetapi juga didasari karena rasa takut dan khawatir. Kira-kira saya diterima gak ya saya kerja ya? Saya udah ikut tes ini, saya udah ikut tes itu, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Diterima gak ya? Padahal yang diajarkan surga adalah you doa, kuncinya cuma dua. Believe me, trust me, dan yakin. Make sure about your prayer. Pastikan doa kamu itu kamu yakin atas doa. Karena Yesus berkata begini Bapak Ibu Saudara. Pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Tidak mungkin kita menanam pohon anggur yang tumbuh buah durian. Itu impossible.
Kalau saudara tanam doa yang baik, Tuhan aku berdoa buat papaku, buat karirnya, buat mamaku, buat kantorku, buat pekerjaanku. Slow but sure, doa itu akan lahir. Doa itu akan memenangkan kita. Dan doa itu akan kita terima. Karena ini bukan janji saya, tapi ini janji surga. Lihat Bapak Ibu, waktu kita percaya berdoa sama Tuhan, kamu akan menerima doa itu. Yang kedua, waktu kamu yakin naikin doa itu, surga bilang, guys, itu besar kuasanya. Saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu, kenapa sampai hari ini COVID udah semakin menurun walaupun naik? I don't care about that. Kenapa saya, pendetamu ini, gembalamu ini, tetap melakukan ibadah 2 hari Rabu dan 2 hari Jumat? Why? Karena saya percaya waktu saya berdoa, itu lebih dari 1.500 orang, itu terima mujizat loh. 1.500 orang tuh kalau dikumpulin padat. Dan kalau suruh kesaksian 1 orang 5 menit, bisa 6 jam lebih. Kenapa saya gak mau berhenti? Kenapa saya gak mau give up? Karena saya tahu ada kuasa balik doa. Yang kedua, saya tahu ketika saya percaya berdoa buat jemaat, ada yang mungkin dulu sampai 12.000 orang yang menyaksikan, tapi hari ini tinggal 2.000 sampai 2.500. Saya gak pernah menyerah, saya tetap berdoa Rabu Jumat. Karena saya percaya doa adalah bahasa sorga yang Tuhan itu tahu. Tuhan tuh ngerti bahasa itu. Dan sorry untuk ngomong ini, Tuhan gak ngerti duit. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu gak ngerti duit, sorga itu gak ngerti uang. Ada berapa banyak orang sakit cancer, udah ngabisin uangnya 800 juta, 1 miliar dan sebagainya, gak sembuh-sembuh tuh. Halo? Pak Hendra, personal assistant di gereja ini. Seluruh pelayanan saya, nomor handphonenya nomor dia. Contact person, my ministry, nomornya Hendra. 1 bulan yang lalu lah kira-kira baru mulai. Nah saudara tahu, Pak Hendra itu dihubungi dari semua negara. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari mana-mana. Saudara, ada orang punya tumor di dalam hati. Dia sudah berobat. Dia sudah pergi ke rumah sakit. Tahu rumah sakit bilang apa? Sorry, tumor ini nempel sama kamu punya hati dan gak bisa dikerjakan. Halo? Halo Bapak Ibu? Mana yang mau Bapak Ibu andalkan? Your money? Your strength? Forget it. Karena dokter bilang, ini barang gak bisa dikerjain, nempel. No saksinya. Dia cerita sama saya. Masa sih kok? Bener kok. Bener. Dan surga gak kenal itu uang. Tapi waktu saudara tutup mata, waktu saudara berdoa lipat tangan, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Sama-sama dengan iman. Ketika ku berdoa, bukti bahwa sorga gak kenal bahasa uang, dari lagu ini aja kita udah tahu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan ketika ku banyak uang miliaran. Halo? Itu bisa-bisanya tumor gak bisa dikerjain sama medis. Dokternya give up. Gua gak bisa nih, gak ngerti nih kasus. Bagaimana coba saudara? How come? Makanya sorga ajarin kita gereja ini, kamu harus doa fair. Meskipun mungkin ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, gembala yang bilang, doa lagi. Apa-apa doa.
Saya harap itu gak ada di sini orangnya. Jangan tegang wajahnya. Be profesional biar saya ketipu sama saudara. Benar gak? Pak, ayo kita doa. Doa lagi. Dek, ayo kita doa. Doa lagi. Ayo kita doa. Doa mulu. Masih begitu-begitu aja, kita masih miskin dan lain sebagainya. Jangan main-main sama doa Bapak Ibu. Nih ya, saya mau bilang nih. Saudara dan saya ada sampai hari ini. Itu bukan karena kuat gagah hebat kita. Yang pertama saya percaya karena anugerah. Yang kedua saya yakin dan percaya karena ada orang yang berdoa untuk kita. Setuju gak mas statement saya? Mungkin Robert di sini tenang, di apartemen, kerja, menjalin hubungan dengan Mayang. Tapi tahu gak behind the scene-nya kalian? Mungkin mama kalian, mungkin your brother or your sister or your cousin still keep praying without kissing for you. We never realize about that. Kita cuma realize susah, gak punya uang, gak ada duit dan lain sebagainya. Halo? Tahu gak saudara, rumah tangga kita bisa utuh, suami kita gak selingkuh, istri kita gak main gila, bukan karena kita sekedar takut Tuhan. Jangan-jangan ada mertua kita, ada mama mertua kita yang doain rumah tangga kita. Sehingga yang harusnya tadi berakhir di palu persidangan, jadi gak jadi. Karena Tuhan ngerti bahasa surga. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ngerti bahasa surga. Nah, untuk menghadirkan mukjizat serta terobosan di dalam doa, kuncinya cuma 2. Percaya dan yakin. Sama-sama katakan dengan saya, percaya dan yakin. Percaya dan yakin kalau disatukan, inilah yang dinamakan iman, faith. Sorga ngerti itu. Sorga ngerti. Nah, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya. Setiap doa yang saya naikkan, belum semua, setiap doa yang saya naikkan gak akan sia-sia. Karena Tuhan saya pasti mendengar. Karena Tuhan saya pasti menjawab. Setuju gak Bapak Ibu? Setiap doa yang kita naikkan, setiap doa yang kita panjatkan. So that's why aku kadang suka kasih advice sama beberapa orang. Jangan paksa apapun, tapi paksa dirimu untuk tetap berdoa sama Tuhan. Karena salah satu kekuatan orang percaya adalah tutup mata, lipat tangan. Halo? Karena orang percaya itu musuhnya 2 Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya, orang Kristen, orang percaya, musuhnya 2. 1, lihat nih ya, orang-orang yang di samping kita, yang ditunggangi, yang dipakai oleh setan. Yang gak sedang sama kita, ngerendahin kita, fitnah kita, dan lain sebagainya. Sampai sini setuju gak? Sampai sini paham Bapak Ibu? Ngerti? Kan ada aja orang-orang yang ditunggangi setan, tiba-tiba kita direndahin lah, tiba-tiba kita dijelekin lah, tiba-tiba kita dikata-katain lah, dan lain-lain, betul? Nah, musuh yang kedua orang percaya itu adalah behind the man, yaitu roh itu sendiri. Kalau orang dunia musuhnya cuma 1, bukan setan. Kita ini musuhnya setan dan manusia yang ditunggangi setan. So, saudara dan saya harus berdoa. Dan waktu kita berdoa, Tuhan dengar tuh doa kita Bapak Ibu. Sampai ke telinganya. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka apa Bapak Ibu? 3:2 ya. Jadi doanya Pak Yakobus itu didengar Tuhan. Meskipun dia bukan pendeta, meskipun dia bukan pengerja, meskipun dia bukan gembala, aku dengar doamu. Halo? Doanya Pak Yanwar itu didengar Tuhan walaupun harus disertai dengan tetesan air mata. Aku dengar doamu Pak Yanwar. Aku dengar doamu Mayang. Cuman masalahnya
kita maunya now and today. Kita maunya sekarang. 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 Siapa di sini yang usianya sudah lewat 17 tahun? Oke? Waktu saudara apply buat KTP, kartu tanda penduduk, kasih berkas, saya mau tanya, saudara bisa teriak gini, "Hei, sekarang harus jadi!" Bisa? Mulut lo disobekin. Bacot. Bisa gitu? "Hei, ngomongnya sekarang nih, gak mau tahu, gue butuh KTP sekarang." Bisa? Bisa. Siapa yang pernah bikin paspor? Apa yang harus kita lakukan? Masuk dulu ke sini, masuk lagi ke sini, masuk lagi ke sini. Terus kita udah masuk 3-4 kali, tunggu situ. Nggak mau dong, maunya sekarang dong. Bisa, dipanggil sapam, digeret. Pak, kalau mau gila di rumah sakit gila, jangan di tempat paspor. Bisa. Doa kita didengar Tuhan Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ini Gabriel yang ngomong nih. Tetapi Gabriel berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab..." Berarti kalau dikabulkan apa Bapak Ibu? Kalau udah di-approve berarti Tuhan apa? Tuhan tuh dengar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan dengar doa saya. Dan Tuhan pasti approve doa saya. Hah? Halo? Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Halo? Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia. Apa Bapak Ibu? Saya mau tanya, waktu Gabriel ngomong ini udah bunting belum tuh Elisabeth? Hah? Belum kan? Selalu ada proses di balik doa. Tapi kita sering kali maunya apa? Sekarang. Kalau gak sekarang saya jadi perawan tua nih Tuhan. Kalau gak segera, as soon as possible, perjaka selamanya nih. Saudara gini. Saya mau kasih tahu ya. Yesus kita itu kalau mau kasih kita bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan buat Tuhan. Kalau cuma mau kasih yang baik, gak perlu Yesus. Pak Yakobus juga bisa kasih saya yang baik. Bener gak Pak? Iya kan? Kalau cuma kasih yang baik nih, dia bisa kasih saya 1 juta, dia bisa kasih saya 15 juta, dia bisa kasih saya 20 juta. Tapi untuk yang terbaik, 200 miliar, 400 miliar, gak bisa, mesti Tuhan. Halo? Makanya sini wanita-wanita yang ingin dapat pasangan, dapat pekerjaan, jangan langsung, udah ini kayaknya yang ini nih Tuhan. Kayaknya yang ini yang dari Tuhan, yang hidungnya mancung. Ini yang udah terbaik, ini yang the best dari Tuhan. Begitu udah masuk pernikahan, setengah tahun kemudian, kayaknya salah Tuhan. Yang saya nikahin anaknya kebo. Tapi kan kita udah gak bisa balik bos. Halo? Doa Zakaria didengar Tuhan. Nah 3 poin terakhir Bapak Ibu. Setelah kita menaikkan doa, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Amin. Tetap lakukan. Yang bekerja-bekerja, yang berdagang-berdagang, yang berbisnis-berbisnis. Urus suami baik-baik, urus istri baik-baik, urus anak baik-baik, urus jemaat baik-baik. Kita tetap doa. Tetap buka warung, tetap dagang. Doa warungku pasti rame Tuhan. Daganganku pasti diberkati Tuhan. Pasti ada pembelinya Tuhan. Jangan lihat rumput tetangga. Wah sono rame Tuhan, kok saya belum ya. Do the best, our part. Tetap lakukan yang terbaik bagian kita Bapak Ibu. Kalau saudara dipakai Tuhan sebagai guru ngajar yang terbaik. Sebagai karyawan lakukan yang terbaik.
Saya udah doa untuk minta jemaat ini penuh terus Bapak Ibu Saudara, saya udah doa. But di balik doa saya harus prepare firman Tuhan tuh yang the best buat saudara. Saudara agar makannya tuh enak. Karena kalau anak diberi makannya nggak baik, nggak benar, anaknya bisa sakit. Saudara secara rohani adalah anak-anak rohani saya. Bagaimana mungkin saya kasih makan saudara yang asal-asalan? Tahu gejrot basi, ketoprak basi, Indomie kuah yang kemarin sore. Udah gak apa-apa makan lagi COVID, lagi susah, papi lagi gak punya uang, makan. Bertumbuh enggak, moncor tiap hari. So saya tetap lakukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Masih tetap doa live hari Rabu, hari Jumat. Mau ada yang nonton gak ada yang nonton, I do the best my part. Aku lakukan saja yang terbaik bagianku. Karena doanya kita sudah dibuka. Tuhan dengar dan Tuhan mengabulkan. Tepuk tangan buat Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus mengikuti caranya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mengikuti caranya Tuhan. Amin. We should be follow his method Bapak Ibu. Kita harus ikutin caranya Tuhan, bukan caranya kita. Oh ini kayaknya si bule nih yang keren nih. Yang rambutnya bule nih kayaknya nih jodoh kita. Jangan-jangan bukan itu. Jangan-jangan yang sawo mateng jodohmu. Halo Bapak Ibu. Oh enggak nih, harus cici saya yang tolong hutang saya nih. Harus om saya yang bayar hutang saya nih. Harus om saya yang bisa bawa saya masuk ke kerjaan ini, ke kantor ini, ke perusahaan ini. Caranya Tuhan Pak, Bu, bukan caranya kita. Kalau caranya kita bunyinya gini nih. Tok, 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 mentok. Tapi kalau caranya Tuhan sepertinya pintu tertutup, sepertinya gak ada jalan. Dia akan bilang, caraku. Aku akan buka pintu yang baru. Aku akan buka jalan yang baru. Saya sampai hari ini nih ya. Sampai hari ini nih. Saya kecil nih. Sejak 2011. Saya itu laundry Bapak Ibu. Semua pakaian saya. Mau yang kiloan, mau yang satuan. Saya selalu laundry. Dari 2011 sampai 2023 berarti berapa tahun tuh Bapak Ibu? 10 tahun lebih lah ya. 11 tahun. Saudara tahu sampai hari ini pun saya nggak tahu tuh duit laundry dari mana. Nggak masuk anggaran keuangan rumah tangga. Tapi itu caranya Tuhan. Dan dia cukupkan segala sesuatu. Saudara yang sakit. Saudara yang punya masalah. Ikuti caranya Tuhan. Apa caranya? Datang ke gereja, doa, percaya, beriman. Dan kalau Tuhan tuntun harus ke rumah sakit, ikuti caranya Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini yang paling saya senang di antara 3 poin. Setelah kita menaikkan doa, lalu apa yang harus kita lakukan? Menanti dengan setia waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus menanti dengan setia waktunya Tuhan. Di poin yang ketiga ini seringkali ada interupsi dari orang percaya kepada Tuhan. Betul? Betul gak? Di poin yang ketiga ini seringkali banyak interupsi dari anak Tuhan. Kok saya belum hamil? Kok saya belum punya anak? Kok saya belum kerja? Menanti dengan setia waktunya Tuhan. Saudara, saya mau kasih satu ilustrasi. Ada satu gambar yang cukup memberkati saya. Saudara tahu ini gambar apa? Ayo dong sama-sama. Saudara tahu ini pohon apa? Pohonnya besar, daunnya lebat, buahnya banyak, dan segar. Lihatin baik-baik nih gambar ini saudara. Please, lihat. Saya ngeliat gambar ini langsung iman saya tuh bangkit kembali. Ini gambar adalah efek, akibat, atau result dari gambar selanjutnya.
Apa ini Bapak Ibu Saudara? Apa ini? Seed. Benih. Nah, tapi orang tuh maunya di gambar yang sebelumnya. Mana Milano, klik. Banyak orang Kristen maunya yang ini nih. Pohonnya besar, rindang, buahnya banyak, seger, kokoh, dan sebagainya. Tapi dia gak mau yang gambar selanjutnya nih Bapak Ibu. Saya benar gak ngomong ini? Kiranya Roh Kudus memakai firman Tuhan ini membuka cakrawala pikiran kita. Kita mengalami change in mind, perubahan cara berpikir. Ada banyak orang hanya mau kaya, rumah tangganya happy ending gitu loh. Tapi dia gak mau yang Milano gambar, dia gak mau yang biji ini. Biji ini, benih ini Bapak Ibu, itu doa kita setiap hari. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya posting satu quote dari Pastor Jeffrey Rahmat yang memberkati saya, berkata begini Bapak Ibu. Your future is the fruit of your daily routine. Your future is the fruit of your daily routine. Jadi masa depan kita itu adalah kebiasaan hari-hari kita. Kalau hari-hari kita gak pernah mendoakan rumah tangga, ya udah jangan salahin Tuhan kalau besok laki lo diambil perempuan lain. Ngerti? Kalau tiba-tiba istri kita jalan sama laki-laki lain, gak boleh komplain sama Tuhan. Kok dia selingkuh sih? Emang saya kurang jantan apa? Tiap malam makan kerang, udang, kepiting, sampai kolesterol. Masalahnya Tuhan gak kenal bahasa itu. Tuhan cuma kenal tutup mata, lipat tangan. Saudara mau rumah tangganya subur kayak gitu? Saudara mau jabatan saudara, pangkat saudara mau balikin Milano gambarnya? Mau kayak gini? Siapa yang mau? Siapa yang mau ekonominya kayak begini? Siapa yang mau karirnya kayak gini? Lebat, hebat, dahsyat. Tapi Tuhan ajarin, dia mesti balik ke gambar ini. So, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata begini dalam King James Version. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa berhenti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam terjemahan barunya, berdoalah senantiasa. Jangan tunggu ada cancer dulu di tubuh kita, baru kita berdoa. Jangan tunggu rumah tangga pecah dulu, baru kita berdoa. Jangan tunggu usaha kita dimakan orang dulu, baru kita berdoa. Jangan tunggu bangkrut dulu, baru kita berdoa. Jangan tunggu jalan kita gagal dulu, mentok dulu, susah dulu, baru kita berdoa. Kemahalan harganya Bapak Ibu. Ngerti? Mahal. Masuk tempat dagang kita lihat Tuhan berkati semuanya. Dan jadikan itu habit kita setiap hari. Because our future is the fruit of our daily routine. Siapa yang diberkati? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ingat ya, tetap lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ikuti cara kerjanya Tuhan. And behold, nantikanlah Tuhan. Don't push our God with our will, but push ourselves to always understand His plan and His method to answer all our prayer in our daily life. God bless you. Tepuk tangan buat Tuhan.